ntar dulu. Kebenaran pun kadang tidak harus diucapkan saat itu. Kalau diucapkan saat itu bisa jadi menjadi orang tambah rame. Bisa ditunda atau bukan dengan cara. Kalau misalnya saya melihat seseorang salah dan jangan benar-benar salah, maka tidak harus saya mengingatkan dia di saat itu juga. Saya perlu cari waktu dong. Yang sekiranya tujuan saya itu dia mbak sadar. Bukan langsung saya sebutkan, tahu enggak ini salah misalnya. Biarpun tujuan saya benar, tapi kalau hati kita tidak penuh dengan cinta, maka kita bisa mengambil satu langkah yang menjadikan orang itu bermusuhan. Ini waspada contoh. Intinya kita harus waspada, memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, jangan sampai menjadi tetangga bermusuhan, kakak adik bermusuhan, saudara bermusuhan. Inilah yang akan kita bahas, mengantisipasi membuat orang bermusuhan. Jadi ada satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, bahkan bagi pelakunya diberi kabar kalau dia adalah ahli neraka, yaitu orang yang tidak masuk surga adalah orang yang namam, orang yang biasa ngadu domba. Hati-hati, ada orang punya kebiasaan ngadu domba ini kadang karena kepolosannya. Jadi orang kadang memindah omongan dari satu orang ke orang lain itu nggak difilter seutuhnya. Yang mengadu domba seperti itu, seutuhnya, sehingga orang yang mendengar menjadi marah. Beberapa waktu yang lalu kita juga menegur salah satu anak, ya begitu, saking polosnya, menyampaikan kepada yang lain polos. Padahal di sini bahan nasihat agak sedikit kasar disampaikan, menjadi berantem. Masih ingat? Ada orang-orang yang seperti itu. Maka kita sekarang harus memastikan bahwa kita tidak boleh membicarakan sesuatu yang menjadikan orang bermusuhan. Nabi menyebut la yadkhulul jannata qattat, dalam riwayat namam, tidak akan masuk surga orang yang biasa mengadu domba. Maka bicara adu domba, maka kita harus punya tahapan-tahapan. Yang pertama tadi sudah kita bahas, bahwa berusahalah semampu kita. Memang kita manusia, masih saja sering kepleset dalam salah. Ia manusia, karena itulah kita harus waspada. Biarpun kita sudah hati-hati, kadang masih kepleset. Kalau tidak hati-hati bagaimana lagi? Yang jelas kita hati-hati. Yang pertama, langkah pertama Anda kalau ngomong, Anda komentar di WhatsApp, Anda komentar di YouTube-nya orang, ini komentar yang menjadikan orang saling cinta atau saling benci. Misalnya ada orang berbicara tentang sesuatu yang tidak baik, kemudian Anda kasih jempol saja atau mengokekan saja, itu menjadikan kejahatan semakin tersebar kemana-mana. Jadi yang pertama adalah Anda harus waspada kalau berbicara. Yang menjaga saja masih sering salah, bagaimana kalau tidak menjaga? Ingat, jangan membicarakan sesuatu yang menjadi orang bakal bermusuhan. Anda harus waspada. Mungkin ada orang ngomongin kejelekan seseorang, Anda tidak perlu menyampaikan. Ada orang ngomongin kejelekan si A, Anda pun tidak usah cerita, hei A, kamu dengar enggak? Tahu enggak si B semalam ngomongin kamu? Nggak boleh, ngadu domba. Cuman bahasanya itu bahasa aku kasihan sama kamu, aku sayang, kalau bukan sayang kamu tidak kita aku sayang tahu. Sayang malah ngasih tahu. Ini bahasanya kadang-kadang menolong, bahasa kasihan. Tahu enggak semalam subhanallah dia ngomongin, katanya kamu gini ya, katamu kebiri ya. Jadi mengadu domba itu, ngadu domba menjadi orang bermusuhan. Jadi yang pertama ini, jangan sampai kita punya ungkapan menjadi orang adu domba. Langkah selanjutnya adalah masalah teria. Sekarang yang pertama dulu. Dan adu domba ini kadang tanpa disadari karena hawa nafsu semuanya. Ini berlaku bisa kelompok besar, berlaku keluarga. Suami istri kadang-kadang kalau berantem itu anaknya jadikan grup 2. Gap-gapannya sama grup bapaknya sama grup ibunya. Atau kalau tidak ngegrup anaknya, karena anaknya diajak ngegrup ibunya, diajak musuh bapaknya. Coba, ada saking ibunya marah kepada suaminya, saking istri marah kepada suaminya, anaknya sudah diracuni. Tahu enggak kamu ayah? Tahu enggak? Ayahmu itu dari dulu
begini, ngerti tidak? Nah, ya mbak, sayang, sudah kamu anak mama. Peluk bahasanya, diam-diam sama ayahnya sudah tidak hormat, tidak menghargai. Maka orang tua gagal yang seperti itu, mengajari bermusuhan dengan ayahnya. Atau sebaliknya seorang ayah mengadu domba halus. Kalau sudah ibunya cerewet misalnya, ngingetin dia, abahnya meluk. Memang ibumu dari dulu juga gitu sayang. Diam-diam juga punya penghargaan kepada ibunya, memang begitu. Ini halus. Belum lagi nanti kalau kisahnya bukan sekedar begitu, kadang-kadang mohon maaf. Jika Anda ada seorang istri yang punya anak, yang mungkin suaminya juga punya istri yang lain sudah meninggal atau bagaimana, berarti anak tiri ya. Itu kadang seorang ibu tidak bisa ngajari anak tiri bagi dia, tapi bagi anaknya adalah saudaranya. Gambarannya begini, seorang suami punya istri meninggal dunia, punya anak dua, menikah dengan perempuan, punya anak dua lagi. Berarti dua anak dengan dua anak saudara seayah. Cuman sekarang ibu dungu ini tidak mengajari akur, dibedain sehingga apa? Seolah-olah bermusuhan. Dekat itu nggak boleh. Sudah kau sana. Maka ketahuilah, jika ada seorang ibu mendidik anaknya dengan seperti itu, maka dia telah gagal, karena dia telah mendidik, menanamkan kebencian di hati sang anak. Apalagi mohon maaf, kadang suami menikah, boleh istrinya dua misalnya. Wah, itu lebih serem lagi. Suami istrinya dua. Sehingga apa? Antara ibu dengan ibu masih ada kecemburuan. Cemburu ini dijadikan bahan untuk menghancurkan anaknya. Tahu enggak? Ayahmu kemana? Tuh, sana tuh. Sama adiknya mana dia begitu? Sehingga nggak boleh ketemu dengan adiknya, nggak boleh. Sehingga diajak seperti permusuhan. Maka ketahuilah, jika ada seorang ibu yang seperti ini, berarti dia telah gagal. Dia telah merusak hati anaknya, menanamkan kebencian kepada saudaranya saya. Biarpun dia misalnya ada kecemburuan, tapi ingat, anak madunya itulah anak suaminya. Anak madunya adalah anak suaminya. Kalau dia seorang istri yang hebat akan berkata, sayang, kamu tahu enggak? Ayahmu punya istri lagi kan? Oh, mulai marah suami. Anaknya marah, mungkin cemburu. Oke. Kamu marah sama ayah. Kamu marah sama ayah. Anggap saja ayahmu salah. Tapi kalau sudah begini bagaimana saya? Tapi yang lahir ini, apakah kamu salahkan juga? Adikmu, ayo. Kamu harus tetap sayang dia, harus dididik begitu. Biarpun perlahan juga tetap dididik untuk menghargai ayahnya. Jangan kadang-kadang. Makanya menikah 2, 3 ini kadang-kadang kalau nggak benar itu menjadikan sebuah kerusuhan. Sehingga bermusuhan dengan saudaranya. Kalau dengan saudaranya saja seperti itu, bagaimana dengan orang lain? Pasti bermusuhan. Kenapa? Yang bermasalah bukan masalah orang lain, tapi hatinya sudah biasa bermusuhan. Makanya jangan sampai ini yang poligami dan sebagainya itu kita sering menemukan sampai nggak boleh ketemu kadang-kadang. Anaknya nggak boleh ketemu dengan saudaranya, nggak boleh. Awas kalau ketemu ya. Pemberian juga ditolak, hadiah nggak boleh. Padahal saudara yang seayah tadi ingin memberikan hadiah, ingin nyambung, tapi tidak tahu kebencian. Ibu gagal. Termasuk diantaranya yang cerai, pisah. Wah, ini lebih serem lagi. Broken itu ya begitu. Sebetulnya perpisahan dalam Islam nggak akan terjadi broken home. Sebab seorang suami tetap tanggung jawab, hubungan tetap baik, gak ada caci maki, gak ada oloan. Nah, broken home itu begitu. Sehingga seorang ayah terlalu mengharap anaknya agar bersamanya, dituruti semuanya. Pokoknya kamu dengan ayah ya, apa saja dituruti. Sehingga namanya anak itu yang penting enak, dapat duit, seenaknya, nonton segala macam. Sang istri juga itu rebutan nih. Itu kalau rebutan. Itu pun berusaha akhlak. Tapi lebih serem lagi apa? Tahu enggak ayahmu dulu? Ayah juga tahu enggak umikmu dulu? Mamamu tuh. Sudah pokoknya. Nah, mamamu dijemput kejelekannya. Sebetulnya seorang suami yang menanamkan kebencian anaknya di dalam hati anaknya kepada ibunya, maka dia suami gagal. Sejelek apapun ibunya tetap ibunya, nggak usah disebut, akan tapi menjauhkan dia untuk sementara, takut anaknya kebawa kepada kejelekan ibunya. Tapi tidak boleh kita tanamkan kebencian. Bahkan yang perlu adalah ditanamkan makna kasih sayang. Mungkin seorang ayah yang bijak begini, sayang, kamu tahu enggak umikmu di mana? Di sana, Pak. Ingat, abah, ayah nggak ada permasalahan dengan dia. Sudah selesai baik-baik. Cuman abah nggak bisa ketemu ayah umikmu dan nggak bisa
Umimu harus kau hormati. Mau ditanamkan begitu dong. Sama seorang istri begitu. Ayahmu di mana? Ayahmu nikah lagi katanya. Rugi. Wah, karena sudah cerai karena berantem ini. Ingat, ayahmu akan tua, ayahmu akan sepuh. Sayang ya, berkah ayahmu. Ayahmu adalah begini terus berbesar di depan sang anak agar muncul kecintaan. Nah, kita belum biasakan seperti itu. Kadang problem itu ternyata umpannya syaitan, umpannya setan, agar kita menggunjing-gunjing kepada anak kita sehingga anak kita benci kepada ayahnya sendiri. Anda seorang istri gunjing sama anaknya, atau memfitnah atau menanamkan kebencian, ngadu domba sehingga sang anak diam-diam sudah tidak hormat sama anak ayah. Dan makanya broken home itu adalah jika antara suami istri tidak mengerti agama, semuanya saling caci dan saling mengolok. Tapi kalau semuanya saling mengerti, tidak akan ada broken. Sang ayah tetap mengatakan, ingat umimu sayangnya, sudah doa belum habis sholat tadi? Kau kirim hadiah ke umimu, kau kirim ini. Terus sang ibu juga demikian. Biarpun sudah tidak ada hubungan, tapi menanamkan kecintaan di dalam hati seorang anak. Banyak sebetulnya kita ingin melacak apa sih yang ada di masyarakat ini. Kejadian-kejadian kebencian, adu domba halus. Jadi yang kita takutkan bukan masalah adu domba besarnya nanti, bukan. Menjadi adu domba, sudah menjadi watak dan karakter dia. Nggak pakai seleksi, gampang ngomongin kejelekan orang. Ini bahaya sekali. Artinya kita harus melihat tanda-tanda di anak kita itu. Kalau sudah mulai hatinya nggak baik, harus kita panggil, kita lembutkan. Ya, saya sering buat contoh begini. Di belakang kita ada kebun, ada kacang, ada jagung, ada macam-macam. Tak taunya kambing tetangga 11 lepas semuanya masuk ke kandang kita. Wah, hancur-hancuran. Bukan sekedar dimakan, diinjek-injek itu. Marah kita, marah. Cuma karena marahnya orang bijak. Bentar dulu orang marah. Nggak boleh sampai benci. Anak yang lihat, apa itu? Kurang ajar banget kambing sama om. Marah anaknya tuh, anaknya dua tuang. Ngusir kambing. Ini bahaya. Dia harus sabar seorang ayah, Pak. Ini jangan-jangan anakku besok jadi benci kepada tetangga. Oke, dipanggil malam. Sayang, sini minum teh sama abah ya. Ya bang, minum apa? Hari ini ada berita apa? Berita apa sih bang? Nggak ada kok yang viral. Nggak, bukan yang viral. Yang viral terus. Di rumah ada apa berita? Di belakang. Oh bang, mulai ramai dia. 1-2 cerita. Kambing bang. Oh, ceritanya macam-macam. Oke, yuk ikuti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Semoga kambing tetangga semakin banyak. Rezekinya semakin banyak. Punya kebun sendiri. Rumput sendiri. Sehingga nggak harus bekerja ke rumputnya orang. Ya Allah, jaga keluarganya, muliakan dia. Anaknya bingung, kok gitu bang? Ya, kenapa abang ngajari doa begini? Kenapa sayang? Karena Buya tidak ingin kamu punya benci. Ayah tidak ingin, abah tidak ingin kamu punya benci. Ngerti sayang? Ayo, sudah doain terus. Marah iya, tapi nggak boleh benci setelah itu. Tidak boleh kamu. Jangan sampai kamu mengajari dendam dan benci. Jangan sampai kamu benci. Ini ayah yang benar. Coba ayah yang busuk ngadu domba. Contohnya begini, sang anak cerita, apa dengar tadi? Ada kambing masuk kebun kita bah. Dasar ada pengadu domba, abahnya nggak punya bijak, nggak punya ilmu, nggak punya hati. Apa? Astagfirullah. Kamu tahu nggak? Kemarin juga gitu, tahun yang lalu lebih parah lagi. Lupa iman lagi ajari kebencian. Gak boleh kita ngajarkan kebencian. Bahkan kalau kita melihat anak kita sudah mau benci pada seorang, langsung ayo kita pangkas, jangan sampai. Ya, adu domba itu yang kedua tadi. Yang pertama bukan adu, yang kedua tuh bercerita tentang sesuatu yang menjadikan orang saling benci. Iya. Dari dulu, yang dulu juga lebih parah lagi nak. Tambah benci itu sama anak. Nah, begitulah yang harus kita lakukan. Ingat. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita mulai ada kebencian, ada marah dengan seseorang, jadilah Anda juru damai. Jangan Anda malah mengadu domba. Afsyus salam, yang menebarkan damai itu adalah keistimewaan yang dikatakan masuk surganya bebas, nggak pakai rambu-rambu lagi. Karena Anda biasa
senantiasa mewujudkan kedamaian di dunia, maka diizinkan masuk surga juga bebas, karena Anda di dunia membuat ketentraman. Ini yang perlu kami hadirkan. Tolong ya, cermati dikit kanan kita. Sampai kadang kita pengen membuat 100 contoh, barangkali semuanya itu ada. Jadi ada contoh tadi yang poligami, contoh kebun, contoh macam-macam, contoh, aduh. Jadi tidak boleh kita nanamkan kebencian. Mungkin tetangga kita buang sampah di tempat kita pure begitu, sampah, masya Allah. Anda marah, tapi Anda tidak boleh mengajarkan kebencian kepada anak-anak. Dia, apaan itu sama? Selesai. Padahal muminya juga marah tadi. Cuman daripada nanam kebencian, didoain saya semoga punya tempat sampah sendiri, ya baik. Itu hati yang baik. Coba hati yang pengadu domba ibunya. Tahu enggak? Bukan sampah, tahu enggak? Itu selokannya tuh setiap baik. Kamu aja, parkir mobil di sini, ganggu kalau kita masuk. Ini model ibu-ibu ahli neraka itu. Maksud ini harus cerdas begini. Kadang-kadang ceramah itu ceramah sih, adu domba masuk neraka. Sudah ngerti, tapi kadang nggak sadar gimana sih bentuk adu domba. Yang halus tanpa disadari kadang-kadang. Kayak gini. Kadang kita nggak sadar mengadu domba. Bercerita tentang seseorang menjadikan orang semakin benci. Masya Allah. Hati-hati. Ayo kita cari apa yang ada di kiri kanan kita. Jangan-jangan kita mengadu domba. Allah. Maka kuncinya, jangan Anda bercerita kepada seseorang yang menjadikan mereka saling benci. Ustadz dengan ustadz, hati-hati. Kalau saya punya, ada ustadz ganggu saya misalnya, ada orang ganggu saya, ustadz ganggu saya. Kalau saya cerita kepada ustadz, teman saya, berarti saya ngadu domba, saya ngajarkan kebencian kepada ustadz. Paham? Cuman kadang nggak, astagfirullah, tahu nggak ustadz? Itu kurang ajar banget, saya mau dakwah ini. Saya ceritakan, berarti saya namakan kebencian kepada orang dong. Cukup simpan. Kalau ustadz hebat, simpan ngadu kepada Allah. Ya Allah, itu orang ganggu aku, berikan hidayah. Ya Allah, ampuni dia. Besok jadikan pendukung saya. Allah, selesai. Cerita jadi pendukung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kayak astagfirullah. La ilaha illallah. Apaan itu? Aneh mau dakwah diganggu. La ilaha illallah. Tahu nggak ustadz? Itu loh. Dia ngurus. Sekolahnya di mana sih? Murid siapa nih? Temennya siapa? Ustadz. Saat temennya disebut semuanya. Ustadz gombal dia tuh. Jadi adu domba itu halus. Ada yang terang-terangan, nah terang-terangan orang nggak mau. Pak, berani nggak mau dia berantem? Nggak ada terang-terangan. Halus tadi itu yang serem. Adu domba terang-terangan hampir nggak ada. Yang bahaya justru yang halus. Ini yang pertama. Pokoknya Anda jaga komentar di handphone. Sudahlah waspada kamu. Kalau ternyata kalau kita omongkan jadi orang bermusuhan, lebih tidak saya omongkan. Seperti itu. Ini yang pertama. Insya Allah semuanya melacak. Barangkali perilaku kita ada yang seperti itu. Adu domba halus. Kita menyebut sesuatu, orang lalu bermusuhan. An-namma. Pengadu domba. Baik. Kemudian kedua, tidak mungkin kita bisa ngatur semua orang. Orang masih bermacam-macam. Ada yang masih sering cerita dan sebagainya. Kan gitu kan? Anda sudah benar. Anda tidak mau cerita yang nggak benar. Anda sudah menjaga lisan Anda, tapi Anda tidak hidup sendiri. Anda sama manusia banyak. Maka langkah selanjutnya setelah mulut Anda yang Anda perhatikan, kuping. Jangan mau jadi kuping yang diadu domba. Orang diadu domba kuping yang bolong. Makanya pendekar tuh yang gampang diadu domba itu pendekar biji sama. Ternyata cemburan, belum hebat jadi pendekar. Ustadz kok gampang diadu domba, itu ustadz apaan itu? Ustadz kok gampang berantem? Ustadz ya bisa, adu domba itu gak gampang. Mengadu domba, jangan mau. Makanya kuping kita ini harus kita waspadai. Maka jangan Anda mendengar sesuatu yang menjadikan Anda bermusuhan dengan orang. Maka siapapun yang memberitakan kepada Anda yang menjadikan Anda bermusuhan, dia pengadu domba. Iblis pakai kopiah. Dan Anda jangan senang orang semacam itu.
Ada sebuah kisah Imam Hasan Basri. Beliau tuh ngadakan pengajian semacam ini. Setelah beliau ceramah begini, ada satu orang bertanya. Yang pertanyaannya isinya sanjungan juga. Imam, ada apa? Sungguh luar biasa. Ceramahmu, ilmumu, kajianmu luar biasa. Di saat disanjung, seorang imam gak akan berubah biasa saja, hanya mengatakan alhamdulillah ya telah menampakkan kebaikan, biasa saja. Cuman sang jamaah tadi ada lanjutannya, akan tetapi imam, akan tetapi. Berarti kan mau kritik ya. Ustadz hebat kalau mau dikritik semangat. Kenapa? Apa yang kurang? Kasih tahu saya. Wah, ini baru hebat. Ustadz dikritik marah. Ustadz apaan itu? Malaikat atau gimana? Di saat dikatakan akan tetapi apa? Kenapa? Ada yang kurang? Oh bukan imam. Terus akan tetapi imam. Kenapa imam? Kiai di kampung sebelah itu kok sangat gak senang dengan antum. Ya kok selalu benci antum, kenapa? Padahal ceramahmu enak. Kamu ngajak damai, ngajak bagus. Tapi kenapa Ustadz itu gak senang sama antum ya Ustadz? Di saat mendengar laporan begitu wajahnya mulai berubah. Dia menahan dulu, lalu berkata, Pak, ini majelis mulia. Kalau sampai kamu bohong, akan dicambuk sama muridku tuh. Ditantang begitu, dibilang begitu, langsung dia sombong, demi Allah aku tidak bohong. Kalau hari ini ada videonya, screenshotnya, ini buktinya hari ini. Demi Allah saya tidak bohong. Pokoknya kalau sampai bohong, enggak imam, saya enggak bohong. Awas, kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk sama murid saya. Tidak imam, demi Allah tidak apa-apa. Oke. Kemudian yang kedua, jika ternyata omonganmu benar, berarti kau telah menganamkan kebencian kepadaku, mengadu domba antara aku dengan ustadz itu, maka engkau pun harus dicambuk. Kamu pilih yang mana? Bingung. Bohong dicambuk, jujur dicambuk. Maka seorang imam cerdas berkata, keluarkan orang itu dari sini. Jangan sampai ada pengadu domba di sini. Saya pun juga tidak senang kalau ada orang cerita kejelekan orang lain. Saya tidak senang. Tambah saya benci. Biarin orang musuh saya, tapi saya senang sama dia, kan enak saya, bukan dia. Kalau ada orang benci sama saya, musuh saya, kalau saya tidak tahu, kan enak. Saya minum teh di sampingnya enak, dia aja nggak enak sendiri. Ngapain dikasih tahu sama saya? Nah begini ini cerdas. Orang mengadu domba, diusir, awas. Jangan di sini lagi. Kita harus waspada. Berita itu kalau menjadikan kita bikin bermusuhan, itu mengadu domba. Biarpun niatnya baik, aku sayang, kasihan kamu. Ada ceritanya seorang ibu-ibu telepon, makanya ibu harus cerdas. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Siapa ini? Oh saya. Oh ya Allah, di mana kamu? Bu, suamimu di mana? Ada kok, tadi keluar kerja. Bu, kerja apa kerja? Yang benar apa? Aku melihat suamimu tadi di orang gini. Yang benar, sini, kamu mau di rumah aja. Ada teh, ada es teh. Ini iblisnya diundang malah sama ibu. Suruh ngadu domba nih. Ada ibu mendengar berita tentang kejelekan suaminya, langsung dipanggil nih itu Bang Fena itu. Suruh ke rumah, terus gimana? Siapin teh anget, teh. Ini ada es teh dingin juga, macam-macam. Terus gimana? Terus, astagfirullah. Kamu lihat sendiri. Mana? Ada. Mana fotonya? Ini. Oh, goblok ini orang. Diadu domba, suruh berantem sama suami. Aburnya. Kalau ada berita begitu langsung katakan tidak. Nggak mungkin suamiku begitu. Benar bu? Iya enggak, betul. Biarpun di dalam diri anda penasaran, tinggal tanya suami abang, mohon maaf. Saya mau tanya, saya dengar berita gini-gini apa? Kalau abang mengatakan tidak, alhamdulillah. Itu. Kalau tidak ada pasti ya, dengan orang ajar suka. Sudah bilang tidak, bilang iya lagi. Ada sebagian ibu-ibu kan begitu. Kalau tidak tak terima. Tidak, tak mungkin. Tidak saya. Enggak. Duh, terus gimana? Minta iya kamu? Iya. Kadang orang bingung. Biasanya memang orang yang sering gunjing begitu tuh. Surang sering gosip. Gosip kan bohong, antara nggak bohong kan dia bisa bedain lagi dia. Di antaranya adu domba itu seperti itu. Makanya anda jangan mau dengar berita yang menjadikan anda bermusuhan. Khususnya biasanya sahabat karib. Anda kalau sudah akrab dua ini, setan itu paling seneng adu domba anda. Ada aja nanti, awas yang sudah karib itu, yang dekat harus semakin kuat. Biasanya ada orang diam-diam menebarkan satu, langsung kita bermusuhan. Karena dari kedekatan itu kalau sakit rasanya luar biasa.
menjelekan sahabat Anda, berarti dia adalah iblis pakai kopiah putih. Harus begitu, harus rumus begitu. Karena apa? Kalau kita tidak waspada dengan yang demikian ini, kita hancur, kita rusak. Diam-diam kita benci. Diam-diam begitu sudah, langsung nancep di hati. Masya Allah. Sudah, kalau sudah ada benci di hati, macam-macam kejahatan. Pengen tahu kejelekan dia, pengen balas dendam, segala macam. Aduh, nggak ada baiknya. Maka yang kedua adalah menjaga telinga kita. Termasuk menjaga telinga itu adalah apa? Kalau melihat di YouTube, pastikan yang Anda lihat yang menjadikan Anda senang. Anda cinta ulama, Anda cinta orang-orang baik. Jangan senang kadang-kadang saya cari isu, mana berita tentang kejelekan ulama langsung senang dikejar. Apalagi ini, akhirnya punya kesimpulan, dasar ustaz semuanya begitu. Loh. Nah kalau ada satu dua ustaz jahat, bukan semuanya jahat. Karena dia senang melihat yang begitu, maka hatinya jadi kotor. Termasuk ada artis yang ternyata kejadian begini, ada urusannya dengan dirimu. Apa urusanmu? Nasihati ke sana, datang ke rumahnya, gak usah cerewet di sini. Ada artis juga kejahatan begini-ini, bukan urusanmu. Jangan nanamkan kebencian di hatimu. Biarpun artis boleh tobat atau tidak? Anda tidak rindu dia tobat, misal artis yang nggak benar bisanya bermacam-macam kejahatan dilakukan. Ya tinggal kita doakan saja. Cuman kita mencari-cari itu menjadi watak. Jadi paling senang dengan Islam, asik. Kalau berita yang unik langsung senang. Wah asik ini, wah Ustadz ini apa lagi? Biasa ada lain ini, ya apa ini? Wah ini lebih serem lagi Ustadz ini. Ini Ustadz biasa, ini lebih alim nih. Ini hanya orang alim juga ini. Wah waduh. Ini ada orang mencari-cari kesalahan orang. Nasib buruk sebetulnya. Kemudian yang ketiga, tidak usah deh Anda menilai orang bahwasanya dia pengadu domba dan bukan. Kita tidak mencari kejahatan di luar sana. Kita ingin mencari kejahatan di dalam diri kita. Ya Allah. Anda jangan nunjuk si itu jahat, si tahu bukan urusanmu. Sekarang kita merasa itu nyari aku ini biasa enggak kalau ngomong suka bikin orang berantem. Hati-hati. Pengadu domba ini Masya Allah. Dulu ada sekelompok orang. Perempuan semuanya, jumlahnya pun cuma 13 atau 14. Terbagi dua. Sampai orang nggak paham kenapa ini cuman anak begitu di tempat yang jauh, di rantauan. Perempuan-perempuan di tempat yang jauh kok udah akur padahal satu daerah, satu negeri. Ini kisahnya di luar negeri sana. 12-13 orang kok udah akur padahal cuma 12-13. Tatanya suatu ketika salah satu dari mereka karena satu hal harus dipulangkan, nggak ada di situ, kebongkar semuanya, ada pengadu dombanya, nangis semuanya pelukan, ya Allah. Kirain kamu begini sih, kirain memang ada orang kerjaan begitu, itu hobi, senang dia cerita gini, senang itu menceritain kecelakaan sana, tidak nih dari sini, kamu tahu nggak sana, kesini tahu nggak, dia mencari senang. Makanya dalam istilahnya apa? Ular apa? Kepala dua apa? Ya gitu ya, ular berkepala dua, gigit sana, gigit sini. Masya Allah. Pengadu domba itu jangan dekat-dekat, luar biasa. Termasuk diantaranya adalah grup-grup WA. Kami punya grup WA banyak. Di antara grup WA yang saya keluar dengan cepat, satu penggunjing. Ini kajian kita yang lalu. Kalau sudah mau ngomongin kejelekan orang, saya tidak mau. Atau nanamkan kebencian tadi. Nah kejelekan itu seolah-olah tuh ngoreksi pengen ini. Yang kedua dalam kebencian. Kalau saya begitu saya tinggalkan. Baik ya, semuanya insya Allah waspada. Tolong lesan. Jangan sampai Anda berbicara sesuatu yang menjadikan sebab orang bermusuhan. Kalau sudah bermusuhan, na'udzubillah, bermusuhan dengan saudara. Adu domba, berantem. Ya, ini semoga Allah berikan kepada kita kesadaran akan hal ini. Maka kuncinya agar kita tetap cepat benar adalah satu. Jangan mencari-cari orang yang berbuat kayak begitu, tapi cari kejahatan dalam dirimu sendiri. Kamu biasa gitu atau enggak? Harus sadar kalau kamu wah itu betul kata Buya itu pengadu domba, pantesan tetangganya nggak akur-akur tuh. Itu ngapain ngurusin sendirimu? Sehingga waktu mau nulis WhatsApp waspadai, enggak boleh. Komentar yang baik, doa. Subhanallah, ini la yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga
alim, bisa jadi dia adalah seorang yang rajin sholat, yang rajin sholat malam, rajin tahajudan. Ya, kadang-kadang setannya itu menjerumuskan dia yang paling rajin, paling suka gunjing biasanya, yang paling rajin ibadah suka gampang ngadu domba. Hati-hati, wiritannya banyak, Qur'annya banyak, cuman setan menjerumuskan dia melalui cara yang berbeda. Ternyata dia kalau ngomong bisa mencelak-celakit, kalau ngomong suka ngadu domba, ngerendahin orang, jadi orang bermusuhan. Baik, inilah ilmu yang kita hadirkan pada kesempatan ini. Harapan kita adalah kalau sudah benar kita, insya Allah mudah mewujudkan kedamaian dan perdamaian di masyarakat kita, di negeri kita, insya Allah. Jangan mencaci siapapun, jangan ngolok siapapun, jadikan orang benci. Mulai dari atas Pak Presiden, gak ada urusan denganmu, artis, menteri, perampok, semuanya. Dan ilmu ini harus dimatangkan, wahai para penduduk Allah. Sebab kita akan masuk sebentar lagi kita akan dimasukkan satu medan yang namanya menggunjing, yang namanya saling benci, yang namanya adu domba. Di medan itu akan tampak, yaitu apa? Pemilihan umum, pemilu. Itu setan banyak bermain, adu domba. Makanya kami serukan kepada aktivis-aktivis atau politisi-politisi atau siapapun, pakai rumus sederhana deh. Ayo dengar ceramah ini, ikuti, Anda akan selamat. Anda pendukung siapa? Cukup gini loh, hei para tim sukses, calon presiden yang akan datang, dengar kalau Anda ingin selamat, kalau Anda betul perjuangkan negeri ini. Hei para tim sukses, kalau memang Anda ingin perjuangkan negeri ini, dengar, cukup sanjung bosmu sesuai dengan pengetahuanmu. Sampai di situ, jangan mencaci yang di sebelah. Selesai. Jangan mencaci yang di sebelah. Yang repot mencaci. Kalau mencaci dia mencaci, caci. Berarti kalau sudah begitu nggak layak semuanya mimpin. Kan begitu. Busuk hati, makanya cukup. Karena bukan permasalahan itu. Permasalahan ini gara-gara biasa mencaci. Di bawah ini pendukung itu saja bosnya dicaci berantem, di musola berantem dia. Grup WA jadi nggak enak. Grup WA lah 20 orang, satu grup ini, satu grup sini, berantem. Makanya tolong ini tim sukses dimanapun berada, bahwasanya cukup sanjung bosmu, sepuasmu, yang penting jangan bohong. Kemudian setelah itu nggak perlu mencari-cari kejelekan calon yang di sebelah situ. Selesai. Kalau semuanya baik-baik kan enak. Habis itu minum teh bersama. Bahkan kalau perlu saya harus menjaga, saya tidak boleh mencaci dia. Saya menjaga, tidak boleh ngolok dia. Saya pikir ini adalah disuarakan semuanya, sehingga di musola tetap enak. Beda pilihan, minum teh bersama, sholat jamaah bisa asyik. Tapi kalau tidak, sudah berantem. Padahal antara calonnya dengan calon 1, 2, 3 kadang-kadang sudah yang satu jadi presiden, satu jadi menteri, satu ini akur, mereka di bawah masih berantem bulan. Nah ini kan kebodohan kita. Nah ini adu domba tadi babnya. Insya Allah indah semuanya, ya. Jangan rame-rame bantu sama bela calon A atau calon B, calon D sampai berantem. Apaan Anda ini? Kalau sudah Anda mau kayak berantem, kayak perang di medan laga ini. Tidak usah caci maki, biasa saja. Ada dukung, dia baik, masya Allah. Terus temannya ngomong baik, ya sepengetahuan dia dong. Anda tidak pernah kenal calonnya dia, maka Anda tidak tahu dong kebaikannya. Dia nggak tahu calon Anda, ya nggak boleh dong ngomong kejelekannya. Misalnya Anda berbeda dengan kami, Anda punya calon si A. Karena Anda sering mempelajari, Anda tahu dong kebaikan dia. Saya nggak tahu. Saya punya calon B, saya nggak tahu. Ya sudah selesai. Cukup saya sanjung bos saya tanpa harus saya mencaci orang yang Anda sanjungkan, beres begitu. Ini supaya tidak terjadi caci maki. Sedih banget, saya melihat caci maki luar biasa. Oh belum apa-apa, ini kan ada laporan dari teman-teman. Buya kemarin di grup salah satu yang dengan kami, grup itu tidak ada kami, Buya nggak ada di situ. Grup pejuang atau grup bukan pejuang, grup anak-anak apa gitu. Sudah ada yang nyinggung masalah perpolitikan. Sudah semangat dukung. Ada kan 1, 2, 3 itu loh, banyak. Sudah semangat aja, langsung berubah suasana. Tidak enak karena memang tidak boleh kayak begini digunakan aja kayak begitu. Kecil banget. Ini untuk surga, sampai surga, bukan hanya ngurusi begitu. Maka
Majelis kita pengen nanti berbeda-beda. Kalau dulu nanti, kalau sudah pemilihan umum, kalau calonnya 3, ini cara ngatur barisan 1, 2, 3, jejer semuanya ini berantem. Minum teh bareng, nggak usah bermusuhan. Sehingga nanti kalau sudah yang jadi kan tetap 1, yang lainnya sudahlah siap jadi apa saja, ya kayak menterinya juga boleh, pendukungnya boleh, nggak usah berantem deh. Kita capek dengan berantem, diadu domba. Jadi kita pengen jadi juru damai deh. Saya tidak ikut-ikutan, makanya saya jangan diajari mencaci orang. Saya sering ditanya, Buya pendapat Buya orang ini gimana? Waduh, jangan tanya pendapat saya orang itu, saya tidak tahu, tidak pernah ketemu dia. Kalau saya salah susah minta maaf ke dia. Ada orang yang nanya macam-macam, Buya tentang ini gimana? Tolong komentar dong. Komentar apa? Saya tidak tahu. Saya ingin dimasukkan dalam pertikaian sebenarnya. Wong saya sudah jaga begini aja masih kepleset. Kok bagaimana kalau saya tanya? Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, menjaga lisan kita semuanya, menjaga kuping kita untuk tidak mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.